Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Oktatiana dengan NIM 0507248867 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Asal Samarinda. Baik, pada tugas kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Media Sederhana 3 Dimensi. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas pemanfaatan media sederhana 3 dimensi untuk simulasi rambu lalu lintas. Pernahkah teman-teman sekalian bertanya-tanya bagaimana cara efektif mengerjakan materi rambu lalu lintas yang biasanya abstrak menjadi lebih konkret? Hari ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita akan mulai dengan memperkenalkan konsep media 3 dimensi, kemudian beralih ke demonstrasi penggunaannya, dan terakhir melakukan simulasi interaktif. Media yang akan kita gunakan seluruhnya terbuat dari styrofoam bekas yang mudah ditemukan di sekitar kita, yang mana itu mengikuti prinsip daur ulang dan efisiensi. Melalui media sederhana ini, kita akan belajar mengenali 4 jenis rambu utama, yaitu ada rambu dilarang parkir, lalu ada rambu peringatan di area sekolah, selanjutnya ada rambu stop atau berhenti, dan terakhir ada rambu petunjuk. Tujuannya agar kita tidak hanya hafal bentuknya, tetapi juga paham makna dan tahu bagaimana meresponnya dalam situasi nyata. Nah, di depan saya sudah disiapkan sebuah media sederhana 3 dimensi yang menggambarkan sebuah persimpangan jalan. Di sini kita akan melihat 4 rambu yang akan kita pelajari hari ini. Media ini terbuat dari styrofoam yang mana bahan-bahannya mudah kita temui sehari-hari. Baik, kita akan mengeksplorasi bentuk dan makna rambu lalu lintas. Yang pertama ada rambu larangan atau rambu dilarang parkir. Bentuknya lingkaran dengan garis silang merah. Apa artinya? Ya, di area ini kita tidak boleh memarkir kendaraan sama sekali. Coba bayangkan jika rambu ini ada di depan pintu masuk darurat. Parkir di sana bisa membahayakan banyak orang. Selanjutnya ada rambu peringatan dengan gambar anak-anak. Ini biasanya dipasang di dekat sekolah. Fungsinya untuk memperingatkan pengendara agar mengurangi kecepatan dan lebih berhati-hati karena ada banyak anak-anak yang mungkin menyeberang jalan. Selanjutnya ada rambu stop yang berbentuk segi 8 berwarna merah. Berbeda dengan rambu lainnya, bentuk ini sengaja dibuat unik agar mudah dikenali bahkan dari jarak jauh. Setiap melihat rambu ini, kendaraan harus berhenti sepenuhnya, bukan sekedar melambat. Lalu terakhir ada rambu petunjuk arah masjid. Rambu ini membantu pengguna jalan menemukan lokasi tempat ibadah. Warnanya biasa berwarna biru atau hijau dengan tulisan dan panah yang jelas. Baik, kegiatan selanjutnya adalah simulasi interaktif dengan media 3 dimensi. Sekarang mari kita praktikkan. Jika saya gerakan mobil mainan ini mendekati rambu segitiga area sekolah, apa yang harus dilakukan? Ya, kurangi kecepatan dan waspada terhadap pejalan kaki. Jadi kita harus mengurangi kecepatan. Lalu skenario kedua, kendaraan berhadapan dengan rambu stop. Di persimpangan ini, mobil bertemu dengan rambu stop. Berhenti, lihat ke kiri atau ke kanan, pastikan tidak ada kendaraan lain, baru jalan lagi. Skenario ketiga, larangan parkir. Jika mobil ingin parkir di dekat rambu dilarang parkir, itu artinya tidak boleh. Nah, selanjutnya bagian tanya jawab.
Menurut kalian, mengapa rambu stop tidak dibuat segitiga atau lingkaran seperti yang lainnya? Lalu selanjutnya, apa yang terjadi jika seseorang mengabaikan rambu dilarang parkir? Terus, bagaimana perasaan kalian ketika melihat rambu peringatan sekolah? Apakah kalian jadi lebih hati-hati? Jadi, hari ini kita sudah belajar 4 rambu penting, yaitu dilarang parkir, peringatan sekolah, stop, dan petunjuk arah masjid. Dengan media sederhana 3 dimensi ini, kita bisa melihat langsung bagaimana rambu-rambu ini bekerja dalam sebuah lingkungan mini. Ingat, rambu lalu lintas bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk dipatuhi. Keselamatan di jalan dimulai dengan kesadaran kita sendiri. Untuk kegiatan berikutnya, kita akan mencoba membuat diorama serupa dengan rambu-rambu lain. Gunakan bahan bekas di sekitar, kreativitas kalian adalah kuncinya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.